Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam sahuran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, orang-orang memberikan berbagai macam jawaban atas pertanyaan tentang siapa Yesus itu. Tidak ada tokoh dalam sejarah yang memancing lebih banyak komentar atau perdebatan selain Yesus Kristus. Dan adil untuk mengatakan bahwa dalam setiap kasus, bagaimana kita menjawab pertanyaan tentang siapa Yesus itu menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita, nilai-nilai dan keyakinan moral yang kita miliki, harapan yang kita miliki untuk kehidupan yang akan datang, amal dan pelayanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua ini diilhami oleh sikap yang kita ambil tentang pribadi Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Adalah pertanyaan yang harus melibatkan komitmen di pihak kita. Jawaban atas pertanyaan ini membutuhkan perubahan sikap dan perilaku kita. Saudara-saudari, bagi Petrus ini adalah momen keterbukaan sejati terhadap kasih karunia Roh Kudus. Dia memahami dalam sekejap bahwa Yesus bukanlah sekedar nabi atau guru kebenaran moral yang tercerahkan, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Dia adalah Kristus, yaitu Juru Selamat. Dan bukan hanya Mesias, Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Yesus setara dengan Allah dalam segala hal. Pengakuan iman ini akan mengubah hidup Petrus sejak saat itu. Dalam pengakuan iman, kita mengakui iman yang sama seperti yang diakui oleh Petrus. Setiap kali kita menerima Ekaristi, kita menggabungkan tanggapan kita dengan tanggapan Petrus. Kami percaya bahwa engkau adalah anak Allah dan tidak ada keselamatan di luar engkau. Saudara-saudari, pengakuan iman Petrus bukanlah jawaban intelektual yang sederhana untuk sebuah pertanyaan. Jawaban Petrus adalah pengambilan posisi, sikap definitif di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Petrus menerima kebenaran tentang Kristus dan sebagai imbalannya, Kristus mempercayakan kepadanya pemeliharaan gereja. Petrus akan menjadi batu karang, fondasi gerejanya, dan Kristus menawarkan kepadanya jaminan bahwa gereja akan bertahan selamanya. Saudara-saudari, ketika kita mengakui iman kita, Kristus memberi kita tugas juga. Kita dijadikan rasul dan diutus sebagai duta besar Kristus ke dunia. Sikap kita di hadapan kebenaran ini memiliki konsekuensi. Kita haruslah konsisten dengan iman kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari
Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabda